Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa ridho dan karunia-Nya kami tidak mampu menyelesaikan makalah ini yang berjudul Adaptasi Teknologi Inovatif dan Terbarukan dengan Baik dan Tepat Waktu. Tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rahmatul SPD ME serta Bapak Dr. Muhammad Hasan SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan tugas makalah ini. Baik, perkenalkan, nama saya Yuni Amelia Cantika Warapsari selaku moderator yang akan memimpin berjalannya presentasi pada kali ini. Adapun rekan saya yaitu Wulandari B, Emilia, Nur Hikmah, dan Alif Barka Firmansyah. Untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada materi pertama. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian adaptasi. Adaptasi merupakan respon individu terhadap suatu perubahan yang ada di lingkungan yang dapat memengaruhi keutuhan tubuh. Secara umum, tujuan adaptasi adalah agar individu mampu menghadapi tuntutan keadaan secara sadar, realistik, objektif, dan rasional. Ada 3 macam cara manusia dalam melakukan adaptasi. Yang pertama, adaptasi melalui proses fisiologi. Misalnya, manusia dalam kehidupan sehari-harinya terbiasa minum, mandi, maupun masak air dari sumber air yang tercemar. Pada umumnya memiliki tingkat imunitas yang relatif tinggi terhadap infeksi muntah. Yang kedua, adaptasi melalui proses morfologi. Misalnya, suku bangsa Indian yang tinggal di pegunungan Andes yang tinggi dan miskin oksigen. Organ tubuhnya mampu beradaptasi terhadap kadar oksigen yang ada melalui perubahan bentuk paru-parunya atau menjadi lebih besar. Yang ketiga, adaptasi melalui perilaku. Misalnya, masyarakat yang terbiasa hidup dengan cara sederhana atau tradisional pada suatu daerah terpencil mendadak memiliki perangkat pembangkit listrik tenaga surya. Mereka harus menyesuaikan dengan teknologi baru yang secara otomatis mengubah pola perilakunya. B. Adaptasi teknologi inovatif dan terbarukan. Adaptasi teknologi inovatif dan terbarukan adalah sebuah proses pengembangan dan penerapan teknologi yang fokus pada pengurangan dampak lingkungan dan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya alam. Teknologi inovatif dan terbarukan ini dapat digunakan untuk menggantikan teknologi yang lebih tua dan lebih tidak efisien, serta membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan polutan lainnya. Adaptasi teknologi inovatif terbarukan penting untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungannya. Oleh karena itu, penting untuk terus memperbarui dan mengembangkan teknologi yang lebih efektif dan ramah lingkungan, serta mendorong penggunaan teknologi tersebut melalui kebijakan yang tepat. Namun, salah satu kendala utama dalam adaptasi teknologi inovatif dan terbarukan ini adalah biayanya. Biaya awal yang diperlukan untuk membeli, menginstal, dan memelihara teknologi terbarukan seringkali lebih tinggi daripada teknologi konvensional lainnya. Ini dapat membuat orang enggan beralih ke teknologi terbarukan, terutama di negara-negara berkembang atau individu dengan pendapatan rendah. Tetapi ada beberapa solusi untuk mengatasi kendala keuangan ini. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal seperti pembebasan pajak atau subsidi untuk teknologi terbarukan. Hal ini dapat membuat teknologi terbarukan lebih terjangkau bagi masyarakat atau perusahaan. Selain itu, program pinjaman dengan bunga rendah atau tanpa bunga dapat diberikan kepada mereka yang ingin mengadopsi teknologi terbarukan. Contoh dari teknologi inovatif dan terbarukan dalam sektor energi itu seperti energi surya, energi angin, energi hidro, dan energi bioenergi. Adopsi inovasi memiliki 3 tahap, mulai dari inisiasi, adopsi, dan implementasi. Pada tahap inisiasi, informasi terkait inovasi penelitian dikumpul dan dievaluasi. Selama tahap adopsi, keputusan mengenai adopsi inovasi tersebut dibuat. Dan pada tahap ketiga jika keputusan tersebut mendukung adopsi, penerapan inovasi pun diterapkan.
Kemudian, seperti yang kita lihat pada slide PPT ini, terdapat pula beberapa contoh dari teknologi inovatif dan terbarukan dalam sektor transportasi. Yang pertama, kendaraan listrik. Kendaraan listrik mengurangi emisi gas rumah kaca dan tidak menghasilkan polusi udara. Yang kedua, sepeda listrik merupakan alternatif yang baik untuk berkendara bermotor dalam kota, yang tujuannya juga sama dengan kendaraan listrik. Ketiga, biofuel. Biofuel adalah bahan bakar yang dihasilkan dari sumber daya terbarukan seperti tanaman, limbah organik, dan minyak goreng bekas. Keempat, transportasi berbagi merupakan layanan taksi online dan car sharing, mengurangi jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan. Kelima, transportasi massal berbasis listrik seperti kereta api listrik dan bus listrik, mengurangi emisi gas rumah kaca dan menghemat biaya operasional. Keenam, kendaraan hidrogen menghasilkan air sebagai produk sampingan dan tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Dan yang terakhir adalah sistem transportasi cerdas seperti jaringan transportasi pintar, sistem manajemen lalu lintas, dan aplikasi transportasi cerdas dapat membantu kemacetan lalu lintas dan mengoptimalkan penggunaan kendaraan. Contoh-contoh ini menunjukkan berbagai cara bagaimana teknologi inovatif dan terbarukan dapat diadaptasi dalam sektor transportasi untuk mengurangi dampak lingkungan dan mengoptimalkan efisiensi transportasi. C. Adaptasi teknologi inovasi dan terbarukan. Prinsip adaptasi teknologi inovatif adalah pedoman atau aturan yang digunakan dalam memilih, mengembangkan, dan menerapkan teknologi inovatif yang tepat untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan tertentu dalam suatu konteks. Prinsip adaptasi teknologi inovatif bertujuan untuk memastikan bahwa teknologi inovatif yang digunakan dapat memberikan solusi dan efektif serta efisien yang dapat diintegrasikan dengan baik dalam lingkungan yang ada. Berikut adalah beberapa prinsip adaptasi teknologi inovatif. Yang pertama ialah memahami tujuan dan kebutuhan bisnis. Sebelum mengadopsi teknologi inovatif, penting untuk memahami tujuan bisnis dan kebutuhan yang ingin dicapai. Dengan memahami ini, Anda dapat menentukan teknologi yang mana yang paling cocok untuk membantu mencapai tujuan bisnis tersebut. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan dampak teknologi. Setiap teknologi inovatif memiliki dampaknya sendiri pada bisnis atau organisasi. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dampak teknologi pada sumber daya, biaya, dan operasi bisnis. Kemudian yang ketiga, menciptakan lingkungan yang mendukung. Adopsi teknologi inovatif membutuhkan lingkungan yang mendukung, termasuk dukungan manajemen, budaya inovasi, dan struktur organisasi yang fleksibel. Kemudian yang keempat, menciptakan kebijakan dan prosedur yang jelas. Setiap teknologi inovatif membutuhkan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk memastikan keamanan, keandalan, dan konsistensi dalam penggunaannya. Kebijakan dan prosedur ini harus dikembangkan dan diterapkan dengan hati-hati. Kemudian yang kelima, mengembangkan keterampilan dan pelatihan. Adopsi teknologi inovatif seringkali membutuhkan keterampilan dan pengetahuan baru. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan keterampilan dan pelatihan yang diperlukan bagi karyawan untuk dapat menggunakannya secara efektif. Kemudian yang terakhir, menjalin kemitraan dan kolaborasi. Adopsi teknologi inovatif seringkali membutuhkan kolaborasi dan kemitraan dengan pemasok seperti mitra bisnis dan lain-lainnya. Oleh karena itu, penting untuk menjalin kemitraan dan kolaborasi yang strategis untuk memastikan bahwa teknologi inovatif dapat diterapkan secara efektif. Kemudian, prinsip adaptasi teknologi terbarukan. Prinsip adaptasi teknologi terbarukan adalah serangkaian aturan atau pedoman yang harus diperhatikan dalam memilih, mengembangkan, dan menerapkan teknologi terbarukan yang tepat untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan tertentu dalam suatu konteks. Prinsip adaptasi teknologi terbarukan bertujuan untuk memastikan teknologi yang terbarukan dapat digunakan serta memberikan solusi yang efektif dan efisien, serta dapat diintegrasikan secara baik dalam lingkungan yang ada. Beberapa prinsip adaptasi teknologi terbarukan antara lain, yang pertama ialah mempertimbangkan faktor lingkungan. Prinsip ini meliputi mempertimbangkan dampak lingkungan dan keberlanjutan teknologi yang terbarukan yang dipilih. Hal ini penting untuk memastikan bahwasanya teknologi terbarukan yang digunakan tidak merusak lingkungan dan dapat berkelanjutan dalam jangka panjang.
Kemudian yang kedua, memastikan ketersediaan sumber daya. Prinsip ini mencangkup memastikan ketersediaan sumber daya alam yang digunakan untuk teknologi terbarukan yang dipilih. Hal ini penting untuk memastikan bahwa teknologi terbarukan yang dipilih dapat dioperasikan secara efektif dan efisien. Kemudian yang keempat, mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Prinsip ini meliputi mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang akan digunakan teknologi terbarukan tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa teknologi terbarukan yang dipilih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian yang kelima, mengadopsi teknologi yang sesuai. Prinsip ini mencangkup memilih teknologi terbarukan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan yang ada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa teknologi terbarukan yang dipilih dapat memberikan solusi yang efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir, prinsip ini mencangkup memastikan lingkungan kebijakan untuk teknologi terbarukan yang dipilih, yaitu memastikan dukungan kebijakan ya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa teknologi terbarukan dapat diadopsi secara luas dan berkelanjutan. Dalam implementasinya, prinsip adaptasi teknologi terbarukan dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks dan situasi, tergantung pada masalah atau kebutuhan yang dihadapi. Baik, saya Emilia. Saya akan melanjutkan materi presentasinya, yaitu tujuan adaptasi teknologi inovatif dan terbarukan. Tujuan adaptasi teknologi inovatif adalah untuk memilih, membangun, dan menerapkan teknologi inovatif yang tepat untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan tertentu dalam suatu konteks. Adaptasi teknologi inovatif bertujuan untuk memastikan bahwa teknologi yang diadopsi dapat memberikan solusi yang efektif dan efisien dalam mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan yang ada. Tujuan utama dari adaptasi teknologi terbarukan adalah untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan memperbaiki lingkungan hidup yang terkena dampak dari penggunaan bahan bakar fosil. Selain itu, ada pun tujuan adaptasi teknologi terbarukan. Pertama, meningkatkan akses ke sumber daya energi yang bersih dan terjangkau. Teknologi terbarukan seperti energi surya, angin, dan biomasa dapat membantu meningkatkan akses ke sumber daya energi yang bersih dan terjangkau di daerah terpencil atau terisolasi. Kedua, mengurangi emisi gas rumah kaca. Menggunakan teknologi terbarukan dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan meminimalkan dampak perubahan iklim. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan penghematan biaya. Teknologi terbarukan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan menghemat biaya dalam berbagai sektor industri, seperti pertanian, manufaktur, dan transportasi. Kemudian yang keempat ialah meningkatkan kualitas hidup. Teknologi terbarukan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup melalui akses yang lebih baik ke air bersih, udara bersih, dan sumber alam lainnya. Dalam rangka mencapai tujuan adaptasi teknologi terbarukan, diperlukan penelitian dalam rangka mencapai tujuan adaptasi teknologi terbarukan, serta kebijakan dan regulasi yang mendukung penggunaan teknologi terbarukan. Dalam pengimplementasian adaptasi teknologi inovatif, terdapat beberapa tujuan yang dapat dicapai, antara lain meningkatkan efisiensi dan efektivitas, kedua meningkatkan kualitas produk atau layanan, ketiga meningkatkan daya saing, dan keempat mengurangi biaya, kemudian yang kelima ialah meningkatkan inovasi. Manfaat adaptasi teknologi dan terbarukan. Yang pertama, mengurangi ketergantungan pada sumber daya dan terbarukan. Yang kedua, mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi energi. Yang keempat, menyediakan sumber daya energi yang bersih dan berkelanjutan. Yang kelima, meningkatkan keuntungan bisnis. Yang keenam, menghemat sumber daya. Yang ketujuh, meningkatkan kemandirian energi. Yang kedelapan, mengurangi biaya energi. Dan yang kesembilan, mendorong inovasi teknologi.
Baik, kesimpulan dari materi tentang adaptasi teknologi inovatif dan terbarukan, yaitu dalam pengertian ini, teknologi yang terdiri atas unsur yang terkandung dalam diri manusia dalam bentuk ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku, serta otos semangat kerja. Teknologi yang terkandung dalam mesin dan peralatan, produk serta barang buatan manusia, teknologi yang terkandung dalam kelembagaan yang diciptakan manusia, serta organisasi, manajemen, tata cara, aturan dan undang-undang, serta teknologi yang terkandung dalam dokumen yang memuat informasi gambar, rumusan, paten, majalah, disket, tape, dan lain-lain. Adaptasi teknologi inovatif dan terbarukan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti menerapkan teknologi yang dapat dengan lebih efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan teknologi yang ada digunakan secara optimal dan memperbarui sistem yang sudah ada agar lebih efisien dan ramah lingkungan. Melalui kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan sektor swasta, kita dapat mengatasi tantangan dan adaptasi teknologi inovatif dan terbarukan dengan lebih cepat dan efisien. Demikianlah pemaparan materi kami pada presentasi kali ini. Kami memohon maaf apabila ada tutur kata atau kesalahan maupun tindakan yang kurang berkenan pada saat presentasi berlangsung. Kami berharap bahwasanya apa yang kami tadi sampaikan, apa yang kami paparkan dapat membantu, dapat menambah wawasan dan bermanfaat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, khususnya pada materi adaptasi teknologi inovatif dan terbarukan. Dengan ini presentasi saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.